Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah ananda sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan masuk kepada materi matematika peminatan untuk kelas 12 ya. Nah, adapun pada bab pertama yang akan kalian pelajari itu adalah tentang limit fungsi suatu trigonometri. Nah, ingat kembali pada kelas 11 pada matematika wajib kalian telah mempelajari tentang limit fungsi aljabar. Nah, sekarang untuk matematika peminatan, kalian akan mempelajari suatu limit dengan fungsi yang berbentuk trigonometri. Nah, kemudian, pada bab 1 limit fungsi trigonometri, materi yang akan kalian pelajari pada limit fungsi trigonometri, atau cara atau metode menyelesaikan nilai suatu limit fungsi trigonometri. Nah, cara pertama itu dengan menggunakan cara substitusi langsung. Ya, dengan substitusi langsung berarti nilai X-nya itu kita substitusi langsung ke dalam bentuk fungsi trigonometri. Yang kedua, dengan menggunakan rumus dasar limit fungsi trigonometri. Kemudian, yang ketiga dengan cara pemfaktoran. Yang keempat, dengan cara menyederhanakan rumus suatu trigonometri. Kemudian, adapun peta konsep limit fungsi trigonometri. Nah, jadi pada pembahasan kali ini, ada 4 subbab yang akan kalian pelajari. Yang pertama dengan cara substitusi langsung ya, cara penyelesaian suatu limit fungsi trigonometri. Yang kedua dengan rumus dasar limit fungsi trigonometri. Yang ketiga dengan cara pemfaktoran. Yang keempat dengan menyederhanakan rumus trigonometri. Nah, kemudian sebelum kita memasuki ya limit fungsi trigonometri, nah ada materi prasyarat yang harus kalian kuasai sebelum kalian memasuki materi limit fungsi trigonometri. Jadi materi prasyarat pertama yang harus kalian ingat itu adalah materi pada matematika wajib kelas 11, yaitu berkaitan dengan limit fungsi aljabar. Nah, coba kalian ingat kembali bagaimanakah cara menyelesaikan suatu limit jika fungsi tersebut adalah aljabar. Nah, jadi fungsinya itu ada fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. Nah, kemudian pada fungsi aljabar, 5 fungsi aljabar, kemudian sifat-sifat yang berkaitan dengan limit fungsi aljabar. Nah, kemudian ini fungsi trigonometri yang akan kita pelajari pada saat ini. Nah, ini materi prasyarat yang pertama. Kemudian, pada materi prasyarat yang kedua, yang harus kalian ketahui itu adalah sudut-sudut istimewa pada trigonometri. Nah, jadi sudut-sudut istimewa pada trigonometri ini harus sudah ada di dalam kepala kalian ya. Nah, karena ini dibawa kemana-mana. Nah, jadi sin alfa, kosinus alfa, dan tangen alfa. Nah, jadi sudut istimewa itu dimulai dari 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 sampai dengan 90 derajat. Nah, ini dia nilai sinus 0 derajat berapa? 0 sampai dengan sinus 90 derajat sama dengan 1. Kemudian kosinus daripada 0 derajat sampai dengan kosinus 90 derajat. Kemudian tangen 0 derajat sampai dengan tangen yang nilainya itu adalah 90 derajat. Nah, kemudian materi prasyarat ketiga yang harus kalian kuasai itu adalah kalian sudah terlebih dahulu mengetahui nilai perbandingan trigonometri suatu sudut-sudut istimewa di 4 kuadran pada koordinat kartesius ya. Pada koordinat kartesius dia memiliki 4 kamar, 4 ruang atau 4 kuadran yang masing-masing kuadrannya itu memuat sudut-sudut trigonometri. Nah, pertama kita perhatikan pada kuadran pertama. Nah, jadi kuadran pertamanya itu positif untuk semua sudut. Ya, baik itu sinus, kosinus, dan tangen. Jadi, nilai dari semua sudut yang berada di kuadran pertama itu adalah positif. Nah, adapun besar sudutnya itu 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Nah, kemudian pada kuadran kedua hanya positif
untuk sudut sinus ya, nilai sinus. Kemudian untuk sudut seperti kosinus dan tangent itu nilainya adalah negatif ya, negatif. Nah, untuk kuadran kedua itu sinus itu bernilai positif. Kemudian besar sudutnya itu dari 90 derajat sampai dengan 180 derajat. Kemudian pada kuadran ketiga itu positif untuk nilai tangent. Nah, sedangkan sudut seperti sinus dan kosinus nilainya itu adalah negatif. Nah, besar sudutnya itu dari 180 derajat sampai dengan 270 derajat. Kemudian pada kuadran keempat yaitu positif untuk kosinus. Nah, sedangkan nilai sinus dan tangent itu adalah negatif. Kemudian besar sudutnya itu dari 270 derajat sampai dengan 360 derajat. Nah, ini materi prasyarat ketiga yang harus kalian ketahui ya. Karena ini nanti berkaitan sekali untuk menentukan nilai sudut suatu limit fungsi trigonometri. Nah, kemudian kita lanjut ke materi pertama, cara penyelesaian limit fungsi trigonometri. Pertama itu dengan cara substitusi langsung. Nah, perhatikan, cara penyelesaian limit fungsi trigonometri sama halnya seperti menyelesaikan limit fungsi aljabar. Jadi caranya sama yang telah kalian pelajari di kelas 11 matematika wajib. Hanya saja bedanya fungsi ini menggunakan fungsi trigonometri. Ya, jelas ya. Kemudian, adapun cara penyelesaian limit fungsi aljabar dilakukan dengan cara sebagai berikut. Maaf, ini fungsi trigonometri ya. Nah, yang pertama dengan cara substitusi langsung. Nah, konsep substitusi langsung, pada nilai limit fungsi f(x) untuk x mendekati a, maka nilai x sama dengan a ini kamu substitusikan ke fungsi f(x). Nah, jika diperoleh hasil suatu bilangan L, maka limit fungsi f(x) untuk x mendekati a itu sama dengan L ya. Nah, untuk lebih jelasnya, coba kita perhatikan contoh soal. Nah, tentukan dengan menggunakan metode substitusi langsung, tentukan nilai limit fungsi trigonometri di bawah ya. Nah, fungsi pertama, limit fungsi sinus 2x untuk x mendekati pi per 4. Jadi nilai pi-nya ini untuk sudut itu besarnya 180 derajat ya. Nah, kita jawab sama-sama. Nah, dengan cara substitusi langsung, berarti nilai x-nya ini langsung kamu substitusikan ke dalam bentuk fungsi trigonometri. Ya, sehingga diperoleh, ini dia ya, nilai sinusnya ini 2, x, kemudian nilai x-nya pi per 4, kamu substitusikan. Sehingga diperoleh sin 2 dikali pi per 4. Nah, ini bisa kalian sederhanakan. 2 bagi 4 sama dengan 1 per 2. Jadi sama dengan sin pi per 2. Karena pi sama dengan 180 derajat, maka 180 dibagi 2 sama dengan 90 derajat. Jadi sinus 90 derajat sama dengan 1. Ya. Kemudian, pada soal kedua, tentukan nilai limit fungsi tan x ditambah 2 untuk x mendekati pi per 4. Nah, caranya sama. Kita substitusikan nilai x sama dengan pi per 4 ke dalam fungsi trigonometri tan x ditambah 2. Nah, kita jawab sama-sama ya. Nah, perhatikan nilai x-nya itu sama dengan pi per 4. Kamu substitusikan ke nilai tangen x ditambah 2. Sehingga diperoleh tan pi per 4 ditambah 2. Nah, karena pi sama dengan 180, maka kita bagi 4 sama dengan 45 derajat. Jadi tan 45 ditambah dengan 2. Tan 45 sama dengan 1. Ya, perhatikan pada sudut-sudut istimewa ya. 1 tambah 2 sama dengan 3. Nah, selanjutnya pada soal nomor 3, nah dengan substitusi langsung ya, tentukan nilai limit fungsi sin x per sin x ditambah cos x untuk x mendekati 0 ya. Nah, jadi nilai x mendekati 0, x sama dengan 0 ini, kamu substitusikan ke dalam bentuk fungsi trigonometri ini ya. Sehingga diperoleh nilai x sama dengan 0, berarti sin 0 per sin 0 ditambah cos 0. Sin 0 sama dengan 0, kemudian sin 0 sama dengan 0, cos 0 sama dengan 1. Jadi 0 per 1 sama dengan 0. Ya. Nah, kemudian
Kita lanjut ke soal nomor 4 ya. Soal nomor 4 juga sama ya, dengan cara substitusi langsung. Kamu tentukan nilai fungsi trigonometri 1 dikurang cos 2x per 2 cos 2x. Nah, di mana nilai x-nya itu pi per 2, kamu substitusikan ke dalam bentuk fungsi trigonometri ini. Sehingga diperoleh, nah nilai x-nya itu pi per 2, jadi 1 dikurang cos 2 dikali pi per 2 per 2 dikali cos 2 dikali pi per 2. Nah, perhatikan 2 bagi 2 sama dengan 1 ya. Jadi 1 dikurang cos pi. Kemudian 2 bagi 2 sama dengan 1 sehingga 2 cos pi. Nah, cos pi sama dengan 180 derajat. 1 dikurang cos 180 derajat dibagi dengan 2 cos 180 derajat. Nah, perhatikan, 1 dikurang min 1, jadi cos 180, karena 180 terletak pada kuadran kedua. Nah, ingat, kuadran keduanya itu positif untuk sinus, ya, sedangkan nilai kosinus dan tangen negatif. Nah, jadi cos 180 pada kuadran kedua itu nilainya negatif. Jadi cos 180 itu negatif 1. Nah, kemudian kita bagi dengan 2 dikali cos 180. 2 dikali negatif 1. Sehingga diperoleh 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi negatif dikali negatif sama dengan positif. Kemudian kita bagi 2 dikali negatif 1, negatif 2. Sehingga diperoleh, ini salah ya, sorry, maaf. Ini 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 bagi 2 sama dengan min 1. Ini hasilnya min 1 ya. Maaf. Nah, silakan nanti kalian perbaiki yang bagian ini nanti. 2 dibagi min 2 sama dengan min 1. Oke. Ya. Kemudian latihan ya. Nah, latihan untuk menguji kemampuan kalian pada bagian substitusi langsung limit fungsi trigonometri, silakan kerjakan latihan di bawah ini ya. Ada 4 soal. Ya, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.